Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini di hari libur yang semestinya Bapak Ibu pergi berlibur, mungkin bisa bertamasya atau kemana-mana, berrefreshing. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu ini. Yang mudah-mudahan ini adalah isyarat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Dan tidak ada cara untuk bisa mendapatkan ilmu agama kecuali dengan duduk belajar menuntut ilmu dalam majelis-majelis ilmu, bisa dengan membaca atau yang lainnya, tapi salah satu di antaranya itu dengan duduk dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan ini isyarat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini, dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemerat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup penting. Itu salah satu pembahasan dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Artinya kita akan membahas nanti sejak kehidupan setelah seorang manusia telah dia wafat. Jadi ini penting kita membahas, karena kita tahu bahwasanya kita di atas muka bumi ini hidup kita tidak lama. Dan tatkala kita lupa tentang bahwasanya kita akan wafat, suatu saat kita akan wafat, maka ini bisa berbahaya bagi seorang. Para ulama jelaskan bahwasanya seorang tatkala dia lupa akan kematian, maka bisa jadi dia terkena penyakit-penyakit yang membahayakan. Di antaranya yang pertama, itu dia akan lupa bahwasanya dia akan menunda-nunda amalan solehnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya umur dia panjang. Dia pikir umur dia panjang, mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dia akan nunda-nunda. Kemudian penyakit berikutnya, dia akan malas beribadah. Karena dia pikir juga tadi, bahwasanya dia akan hidup panjang. Oleh karena kita dapati banyak orang mengatakan, sekarang masih muda lah. Kita masih muda, kita habiskan dulu umur kita main-main dulu, nanti di sisa umur kita bertaubat, barulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya ya, kalau cita-cita itu terpenuhi alhamdulillah. Tapi kalau ternyata cita-cita itu tidak terpenuhi, akhirnya artinya dia tunda, kemudian tahun depan, atau bisa jadi bulan depan, atau bisa jadi besok dia wafat, maka ini jadi masalah. Pertama, dia tunda tobatnya, dia tidak bertobat, tidak dapat dosa. Kemudian yang kedua, dia tunda tobatnya. Kata para ulama, penundaan tobat itu dosa tersendiri. Penundaan tobat itu dosa tersendiri. Jadi seorang tatkala dia tunda tobatnya, maka dia mendapatkan dua dosa. Pertama, dosa tidak bertobat. Kemudian yang kedua, dosa penundaan tobat. Maka ini jadi masalah tatkala seorang dia lupa bahwasanya dia akan wafat. Padahal dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW banyak menyebutkan tentang manusia ini sangat pasti akan wafat. Dan umurnya tidak lama. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Oleh karenanya, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas kehidupan yang terjadi setelah kematian. Kehidupan yang terjadi setelah kematian, karena
Kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar, dan kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan di akhirat maka tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Dan umur kita di dunia ini yang 60-70 tahun itu, ini menjadi apa namanya, barometer yang menjadi landasan kita apakah kita sukses nanti di kehidupan setelah kematian ataukah tidak. Akhirnya kita akan bahas yang kita beri judul dengan perjalanan setelah kematian, karena perjalanannya sangat sangat panjang. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan yang kita bahas ini akan nanti secara global. Karena kalau kita akan bahas secara detail, satu kejadian ini butuh satu kajian. Misalnya kita mulai dari kematian. Kematian sendiri ini butuh kajian tersendiri. Atau mungkin kita bahas tentang alam barzakh. Alam barzakh pun akan butuh dengan pengajian tersendiri. Maka kita akan bahas secara global. Yang penting secara umum kita akan bahas, kita mengerti apa yang kita akan alami nanti setelah kematian. Para ulama jelaskan tentang perjalanan atau tahapan-tahapan setelah kehidupan kematian. Ada beberapa tahapan. Saya mulai pertama kita sebut dengan kematian. Setelah kehidupan berarti kematian. Kemudian yang kedua ada namanya alam barzakh atau alam kubur. Kemudian yang ketiga ada namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ada namanya padang mahsyar, di mana manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian namanya ada al-haud atau telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya al-arad, itu semua amalan soleh akan ditampakkan kepada kita yang kita pernah lakukan, semua kebaikan kubur akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya persidangan, kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, persidangan di sidang. Kemudian ada namanya al-hisab, hisab beda lagi, ini adalah audit yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan kepada kita. Kemudian penimbangan, al-mizan, kemudian al-zulmah, ada namanya kegelapan. Kemudian seterusnya ada namanya as-sirat. Siapa yang bisa melewati sirat tersebut maka dia akan hadapi surga atau neraka. Dan ada orang-orang yang melewati sirat dia langsung terjatuh. Maka ini orang-orang kafir. Kalau dia tidak bisa lewat sirat berarti dia langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian ada namanya al-qantarah. Kemudian ada namanya surga atau neraka. Lihat jamaah, banyak tahapan yang kita lewati. Pada tidak saya tulis urutkan sekitar ada 13 tahapan. Mulai dari kematian sampai surga atau neraka, ini ada berapa? 13 tahapan. Dan tahapan-tahapan ini para ulama jelaskan tidak ada dalil yang tegas secara berurutan. Artinya habis ini, habis ini, ini. Secara umum tidak ada dalil yang tegas menjelaskan urutan-urutan ini. Oleh karena kita dapati ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Seperti misalnya al-haud. Ada yang mengatakan bahwasanya akan terjadi setelah padang mahsyar. Ada juga mengatakan bahwasanya al-haud nanti setelah sirat. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang di sini dibangun atas dasar ijtihadiyah para ulama. Makanya saya ingin menjelaskan bahwasanya tahapan-tahapan ini, urutan-urutan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada dalil yang tegas menegaskan urutan-urutan tahapan-tahapan ini secara detail. Namun ini dibangun atas ijtihad para ulama. Kita mulai jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama yaitu kematian. Sebelum seorang dia mati, pasti dia akan hidup dulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan wafat. Jadi sebelum mati pasti dia hidup dulu. Dan tatkala manusia hidup di atas muka bumi, tadi saya sudah singgung, umur kita tidak panjang. Hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Bukan berarti kita yang masih muda-muda, masih 30, masih 40 merasa aman, enggak. Bahkan seperti Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan berdasarkan pengalaman saya yang saya amati, kata beliau lebih banyak pemuda yang wafat daripada orang tua. Artinya banyak manusia yang tidak mencapai umur 60-70 tahun. Baru 30, 35, mungkin 25 sudah wafat. Berdasarkan pengamatan dia, banyak orang umur di bawah orang tua itu lebih banyak yang meninggal. Ini saya ingin isyaratkan bahwasanya kita yang masih muda-muda jangan merasa aman dengan kematian.
Tatkala kita paham kita hidup di atas muka bumi ini hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun, kita kalau bandingkan dengan kehidupan di akhirat, maka sangat jauh berbeda perbandingannya. Kita hidup di akhirat sampai kapan, Pak? Abadi. Abadi. Makanya umur kita di sini 60 sampai 70 tahun ini yang menentukan nasib kita nanti ketika kita di akhirat. Maka sangat sayang orang-orang yang mengorbankan umurnya di atas muka bumi ini, dia relakan mengambil kesenangan yang sementara, kemudian dia luput dengan kenikmatan keabadian di akhirat kelak. Ini sangat merugi orang-orang seperti ini. Coba dia sabar sedikit aja. Sabar 60 sampai 70 tahun dia akan dapatkan kenikmatan yang abadi. Makanya saya ingin mengingatkan tadi, kita di dunia hanya sebentar, tidak lama. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an tentang kematian. Bahkan dalam ayat satu khusus Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah mengatakan waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian an-nadhir. An-nadhir di sini para ulama, kalau para mufassirin mereka menafsirkan an-nadhir di sini apa? Uban. Kita tahu uban pasti orang akan mendapatkannya nanti ketika tua. Kata para ulama, uban ini adalah an-nadhir, peringatan bagi seorang bahwasanya dia pasti akan meninggal. Seorang tatkala dia masih muda mungkin dia kuat. Kemudian dia akan berjalan terus, akhirnya dia sampai menuju kelemahan. Dan para ulama mengatakan ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buat manusia itu dari lemah, kemudian tumbuh kuat, akhirnya turun lagi melemah. Ini adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa dengan kematian. Ini bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di ayat-ayat yang lain menunjukkan tentang kematian. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian akan pergi, kematian itu pasti akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Misalnya kita jadi presiden atau jadi raja, di depan kita ini pengawal banyak bawa senjata semua. Kalau kematian masuk nggak ada yang bisa cegah. Pasti akan datang. Dalam ayat yang Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kematian itu yang kalian lari darinya, kalian lari dari kematian. Kan kita lihat banyak orang berikhtiar lari dari kematian. Olahraga sehat, minum herbal, macam-macam lah dilakukan supaya umurnya panjang. Fa innahu mulaqikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti akan menjumpai kalian, mau tidak mau. Tabiat kullu nafsin dha'iqatul maut, yang berjiwa pasti akan wafat. Oleh karenanya suatu syair yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, dia pernah mengatakan kullu bani unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Kata beliau, semua anak Adam sepanjang apapun umurnya, taruhlah dia umur 100 tahun, 120, 130, terserah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Suatu saat pasti dia akan diangkat di atas keranda. Ini pasti. Mau sepanjang apapun umurnya, mau tidak mau suatu saat dia pasti akan diangkat di atas keranda. Entah mau pakai mobil jenazah, mau diangkat, terserah, yang penting dia akan digopong untuk diangkat, ya, diantarkan ke tempat pemakamannya. Oleh karenanya, jamaah subhanahu wa ta'ala, ini kita harus sadar bahwasanya kita hidup ini akan wafat. Maka kita butuh persiapan untuk menghadapi hal tersebut. Dan kematian tidak pakai alarm, bisa saja datang kapanpun. Kita harus persiapkan diri kita, jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kita harus istiqamah agar kita bisa wafat dalam husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa dia tidak tahu apa yang terjadi keesokan, esok harinya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Jadi setiap jiwa dia tidak tahu di mana dia akan wafat. Ada dua tafsiran tentang ayat ini, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa tidak akan tahu di mana dia akan wafat. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama secara tekstual. Artinya dia tidak tahu dia wafatnya di mana. Di masjid sini, di Blok M, atau di jalan, atau di rumahnya, atau di rumah sakit. Dia tidak tahu tempatnya di mana. Yang kedua, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, yaitu bagaimana kondisi dia tatkala dia wafat. Apakah dalam ketaatan, apakah dalam kemaksiatan, apakah dalam keadaan ini tidak tahu. Semua tidak
tidak tahu. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satu-satunya kita harus waspada, kita harus senantiasa istiqamah, persiapkan diri kita untuk berbekal menghadapi kematian. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Nabi balik tanya kepada dia, "Wa madza a'datta laha?" Memangnya apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kematian? Artinya di sini para ulama mengatakan hari kebangkitan, kematian itu pasti. Gak perlu ditanya-tanya. Yang ditanya itu kau sudah siapin apa untuk menghadapi hari tersebut? Sudah persiapin untuk hari kiamat apa? Sudah siap diri untuk menghadapi kematian, persiapannya apa? Jadi kematian gak perlu ditanya-tanya. Cukup kita yakin, kita bersiap untuk menghadapi. Sebagian ulama mengatakan kematian adalah suatu hal yang yakin tapi berubah menjadi suatu yang keraguan. Tidak ada perkara yang manusia paling yakini kemudian dia berubah menjadi keraguan. Kenapa? Praktek faktualitas kita lihat manusia itu yakin dengan kematian, tapi tindak tanduk dia, sikap dia seakan-akan kematian itu tidak ada. Semakin kematian tidak ada. Seharusnya orang yang tahu kematian itu pasti ada, dia harus siap. Dia harus beramal soleh, dia harus bertakwa, dia harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita lihat manusia tidak melakukan demikian. Maka berubahlah sesuatu yang yakin berubah menjadi hal yang sepertinya meragukan. Jamaah semoga rahmat Allah, inilah kehidupan. Kemudian kita pasti akan wafat. Tatkala wafat ada peristiwa yang sangat mengerikan. Itu namanya apa? Pencabutan nyawa. Nyawa kita pasti akan dicabut. Dan dicabut tersebut oleh malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nazi'at, demi malaikat yang mencabut dengan keras. Ini artinya buat siapa? Orang-orang kafir. Wan nasyitati nashta, kemudian demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Dari sini kita pahami jamaah, pencabutan nyawa manusia bisa terjadi dua hal. Bisa lembut, bisa kasar, keras. Kata para ulama, yang keras inilah mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang baik, maka mereka akan dicabut dengan lembut. Coba kita bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini hadis sangat panjang. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana peristiwa pencabutan nyawa seorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, "Innal abda lakafir idza kana inqita'in minad dunya wa qibalin minal akhirah, nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh." Kata Nabi SAW, tatkala seorang kafir, kita bicara tentang orang kafir dulu. Tatkala dia hendak wafat, dia hendak meninggalkan dunia, maka nazala ilaihi minas sama' malaikatun, maka turun kepada dia malaikat sudul wujuh, malaikat yang wajahnya sangat hitam. Ma'ahumul musuh, malaikat tersebut datang dengan membawa kain dari neraka, kain kasar dari neraka. Fajlisuna minhu maddal basar, kemudian malaikat-malaikat tersebut pun duduk sejauh mata memandang orang ini. Jadi sejauh itulah malaikat tersebut duduk di hadapan dia, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Tadi itu malaikat lain, ini sekarang malaikat maut datang. Hatta yajlisa inda ra'sih, kemudian malaikat tersebut, malaikat maut, duduk di atas kepala orang yang hendak dia cabut nyawanya. Fayaqul, maka malaikat ini mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, jiwa yang buruk, irji'i ila sakhatin minallahi wa ghadabin, pulanglah engkau kepada menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa sebagai orang kafir tadi? Ayyatuhan nafsul al-khabithah, wahai jiwa yang buruk, kembalilah kepada pergilah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan, fatufarraqu fi jasadih fayantazi'uha kama yuntaza'us sufut minas sufil mablul. Tatkala dicabut, maka jiwa ruhnya itu berpencar
Fa yantazi'uha kama yuntaza'us sufut minas sufil mablul. Ketika dicabut nyawa tersebut seakan-akan besi yang berada di dalam kain yang basah. Ini para ulama menjelaskan ingin menyebutkan bahwasanya ini sangat keras. Bagaimana kalau besi tertempel dengan kain yang basah, duri yang tertempel kain yang basah. Fa ya'khudhuha, kemudian malaikat tersebut mulai mencabut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Tatkala dicabut tidak sempat langsung, setelah dicabut malaikat tersebut tidak lama megang, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang dibawa oleh malaikat yang tadi pertama datang. Malaikat yang pertama datang dia akan bawa kain kasar dari neraka Jahannam. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Tatkala sudah keluar nyawanya, maka keluarlah bau busuk yang tidak bau yang paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi ini. Ini jiwa yang khabith, jiwa orang kafir. Yang saya ingin jelaskan di sini jamaah, lihat mengerikan. Tatkala sakratul maut datang malaikat dengan wajah yang hitam, membawa kain kasar dari api neraka Jahannam, kemudian dia duduk jauh mata memandang kita. Jadi dia pantau dari jauh. Misalnya kita lagi terbaring, kita lihat ke atas, di atas itulah malaikat mungkin, wallahu alam, dia sedang menunggu kita. Kemudian datang malaikat maut, datang mencabut dengan sangat keras. Disebutkan dalam hadis seakan-akan nyawanya itu dalam suatu besi atau duri yang tertempel dalam kain yang basah. Tadi dicabut dengan sangat keras. Baru setelah dicabut, disimpan ke dalam kain yang dibawa tadi malaikat yang sejauh mata memandang, dalam maksudnya apa itu, kain yang terbuat dari kain kasar dari neraka Jahannam, kemudian tercium bau yang sangat busuk. Inilah jiwa khabith, jiwa orang-orang kafir. Oleh karena jamaah subhanahu wa ta'ala, ini hal sebenarnya mengerikan dan dirasakan oleh orang yang dicabut nyawanya, sangat sakit, sangat menderita. Inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi SAW, semuanya dalam pencabutan nyawa, dalam kematian itu ada sakarat. Ada namanya sakarat. Cuma yang jadi masalah kan kita nggak ngelihat. Kita tidak melihat. Nanti ada yang bilang, Ustaz, banyak orang-orang kafir ketika dicabut kok senyum-senyum aja. Ketawa dia bahkan. Ya kita katakan ini perkara gaib. Tidak bisa kita samakan dengan kehidupan dunia. Kalau orang kafir dicabut seperti dia merasa kesakitan, dia teriak-teriak, semua orang manusia di seluruh ini insya Allah beriman. Ya tidak. Kalau kita lihat mengerikan, pencabutan nyawa mengerikan. Tapi karena tidak terlihat, maka inilah alam gaib. Kita cukup percaya dengan firman Allah, sabda Nabi SAW. Meskipun dia tersenyum, betapa banyak kita lihat orang-orang kafir meninggalnya tersenyum, wajahnya indah. Tapi ini bukan bukti bosnya kebenaran ada pada dia. Lihat sabda Nabi SAW, dia dicabut dengan sangat mengerikan. Allah mengatakan, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kalian melihat ketika para malaikat itu mencabut jiwa orang-orang kafir, kemudian memukul muka dan belakang mereka, maka kita pasti akan mengerikan dan kita pasti akan beriman. Cuman itu tidak terjadi, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum pencabutan orang-orang kafir. Sekarang kita bicara tentang pencabutan nyawa orang-orang beriman. Nabi SAW mengatakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sungguhnya hamba mukmin tatkala dia hendak meninggalkan dunia dan ingin berhadapan dengan negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Sebaliknya, maka turun malaikat dengan wajah yang putih yang sangat cerah. Kalau tadi yang kafir hitam, kalau sekarang malaikat wajahnya putih cerah. Ka'anna wujuhahum asy-syams. Bahkan wajahnya itu seakan-akan seperti apa? Asy-syams apa? Matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat ini bawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hunutil jannah. Dan dia bawa parfum wangian juga dari surga. Insyaallah. Hatta yajlisu mithu maddal basar. Maka malaikat-malaikat ini pun duduk sejauh mata memandang sang manusia yang ingin dicabut nyawanya, orang beriman tersebut. Summa yaji'ul malak al-maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian tiba-tiba datang malaikat maut, kemudian duduk di atas kepalanya. Fa yaqul ayyatuhan nafsut thayyibah. Akan mengatakan, wahai jiwa yang baik, jiwa
yang selalu melakukan hal-hal kebaikan, jiwa yang beriman. Ukhruji ila magfiratin minallah. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanin, dan menuju juga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan demikian. Dalam riwayat disebutkan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqa. Kita dicabut oleh malaikat, nyawanya itu seperti keluar air yang keluar dari apa? Teko. Kayak kita bawa teko yang biasa ngopi. Dia keluar dari tekonya, itulah keluarnya jiwa manusia yang beriman. Lembut. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan. Ketika dicabut nyawa tersebut, maka dimasukkanlah ke kain yang tadi dibawa oleh malaikat yang lain, sejauh mata memandang, masukkan kain dalam kafan yang dari surga dan wangi-wangian dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka tatkala sudah dimasukkan, maka jiwa tersebut pun akhirnya mengeluarkan aroma seperti aroma kasturi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kita cari parfum yang termahal di atas muka bumi itu apa? Nanti yang keluarnya mungkin seperti itu. Jadi parfum yang terbaik di atas muka bumi. Inilah jamaah subhanahu wa ta'ala peristiwa kematian seorang. Mengerikan. Jadi kematian pasti dihadapi oleh seorang, dan kematian, pencabutan nyawa itu sangat juga mengerikan. Maka kalau kita ingin menghadapi itu semua dengan baik, mau tidak mau kita harus menjadi posisi bagian orang-orang yang beriman. Bayangkan tadi kita sendirian, malaikat datang dengan wajah yang hitam, kemudian dicabut dengan sangat keras. Ini penggambaran yang sangat keras tadi, kain basah dengan besi yang berduri. Tapi kalau orang mukmin seperti air yang keluar dari tekonya lancar. Inilah yang kita inginkan, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian jamaah subhanahu wa ta'ala, kemudian tahap yang berikutnya setelah seorang dia wafat, apa tahap berikutnya? Alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh artinya ada alam perantara. Perantara antara alam dunia dan juga alam kebangkitan. Jadi dia di tengah-tengah. Ada namanya apa? Alam dunia, kemudian namanya alam barzakh, ada namanya alam kebangkitan. Nah, alam barzakh ini biasa juga disebut dengan alam kubur. Alam barzakh juga disebut dengan alam kubur. Apakah manusia yang tidak dikubur juga termasuk dalam alam kubur? Apakah manusia yang tidak dikubur juga masuk dalam alam kubur? Misalnya orang meninggal di atas pesawatnya meledak, kemudian tidak ditemukan lagi, tidak dikuburkan. Mungkin tangan kanannya dimakan hewan ini, tangan kirinya dimakan hewan ini. Apakah orang seperti ini masuk dalam alam kubur? Jawabannya iya. Ini termasuk dengan alam barzakh. Disebut dengan alam kubur karena mayoritas manusia kalau wafat dimasukkan ke dalam kuburan. Jadi alam barzakh itu kalau kita mau jelaskan maksudnya itu alam perantara. Alam perantara dari alam dunia menuju alam kebangkitan. Dan jamaah subhanahu wa ta'ala, alam kubur adalah juga alam yang sangat mengerikan. Dalam riwayat, Utsman kalau dia sudah berdiri di atas kuburan, dia nangis sampai jenggotnya ini basah. Maka ditanyakan kepada Utsman, faqila lahu tuzkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Wahai Utsman, kalau disebutkan kepada kau tentang surga dan neraka, kenapa kau tidak nangis? Tapi kalau kau berdiri di atas kuburan, kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis di atas kuburan? Maka kata dia, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah halte pertama akhirat. Kalau kita terjemahkan secara ringkas, persinggahan pertama di hari akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau seorang dia lolos dari pemberhentian pertama ini, halte pertama ini, maka selanjutnya dia akan selamat. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak lolos, tidak selamat dari alam ini, maka selebihnya dia akan merasa lebih berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattu ilal qabru afdha'u minhu. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan melebihi pemandangan di alam kubur. Nabi SAW pernah diberikan
pengetahuan, pernah diperlihatkan tentang alam kubur ini, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, saya ingin jelaskan tadi, meskipun seorang dia tidak dikubur, kan banyak kan ada orang-orang kafir yang mereka ketika wafat kemudian dibakar, kemudian dijadikan debu, debunya kemudian disimpan, dimasukkan ke dalam apa? Dalam apa sih namanya itu, kemudian disimpan. Nah, meskipun seperti itu kematian seorang tidak dikubur, maka dia pasti masuk ke dalam namanya alam barzakh atau alam kubur. Apa dalilnya? Itu kisah tentang Fir'aun. Allah SWT berfirman, "Falyawma nunajjika bibadanik." Pada hari ini kita akan selamatkan engkau hai Fir'aun dan kaum-kaum. Maksudnya tidak dihanyutkan tapi diperlihatkan jasadnya. Litakuna liman khalfaka ayatan, supaya menjadi pelajaran sebagai tanda-tanda Allah SWT, biar orang ambil pelajaran. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi sayangnya kebanyakan manusia itu lalai, luput dengan tanda-tanda Allah SWT. Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah selamatkan jasad siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan jasad Fir'aun sampai sekarang mungkin masih ada. Wallahu ta'ala itu jasad Fir'aun atau tidak. Kalau kita ke Mesir, kita ketemu itu. Fir'aun, raja apa namanya? Ramses sekian, Ramses banyak di Fir'aun. Kita ketemu. Jasadnya utuh. Apakah dia tidak menerima alam barzakh? Terima, dia pasti dapatkan namanya alam barzakh meskipun dia tidak dikuburkan, meskipun dia diawetkan bertahun-tahun sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Allah SWT mengatakan tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Allah SWT, Fir'aun ini di setiap pagi dan setiap malamnya, setiap petangnya diperlihatkan api neraka kepada dia. Meskipun jasadnya mungkin sekarang lagi mungkin di Mesir. Tapi kata Allah SWT, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepada dia apa? Neraka. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari kiamat nanti Allah perintahkan mereka semua, Fir'aun dengan bala tentaranya masuk ke dalam apa? Neraka jahanam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya meskipun seorang dia tidak dikubur, mungkin dia wafatnya dimakan ini atau terbakar ini atau tenggelam macam-macam, dia pasti akan masuk ke dalamnya alam barzakh. Karena itu adalah alam perantara menuju dia kepada alam akhirat. Disebut dengan alam kubur sekali lagi karena kebanyakan manusia itu tatkala wafat dikubur di dalam tanah. Tapi pada hakikatnya mau dikubur mau tidak dikubur tetap dia masuk ke dalam namanya alam kubur atau alam barzakh. Jamaah semoga dirahmati Allah SWT. Apa yang terjadi di alam barzakh atau di alam kubur? Maka ada para ulama menyebut ada namanya himpitan. Dan himpitan ini semua akan dirasakan oleh manusia, siapapun dia. Mau orang mukmin, mau orang musyrik, mau orang kafir, mau anak kecil, semuanya menerima himpitan. Dan himpitan ini bukan azab kata para ulama. Himpitan ini bukan azab. Dia seperti kematian, pasti akan terjadi kepada manusia. Nah, himpitan ini pasti akan kita alami. Dalam riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis menyebutkan tentang Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini jamaah sahabat yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz itu dia masuk Islam sebelum Nabi berhijrah, berarti tahun 11 Hijriah kalau tidak salah, kira-kira masuk Islam. Kemudian di tahun 5 Hijriah dia wafat dalam perang Khandaq, berjihad. Berarti umur keislaman beliau kira-kira berapa? 5 atau sampai 6 tahun. Dikit berarti kan, cuma 6 tahun. Tapi lihat, tatkala beliau wafat, Nabi SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman lil mauti Sa'ad. Tatkala Sa'ad meninggal, wafat, radhiyallahu ta'ala anhu, arsy Allah itu apa? Bergetar. Artinya apa? Ini menunjukkan tentang kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya saya ingin ambil pelajaran di sini jamaah. Keislaman seorang bukan secara lama-lamanya enggak, tapi bagaimana kualitas dia dalam menjalani keislaman dia tersebut. Mungkin banyak orang ada yang pesimis. Saya baru kenal sunnah mungkin sekitar umur 50 tahun, 60 tahun baru benar ngajinya. Jangan pesimis. Kita manfaatkan umur kita yang sedikit itu untuk mencapai keislaman yang berkualitas. Kayak datang seorang Fudail bin Iyad pernah ketemu tentang seorang yang sudah tua. Fudail mengatakan, kam atat alik. Umurmu udah berapa? Kata dia, situ nasana. Umur berapa? 60 tahun. Maka kata Sa'ad, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Berarti selama ini 60 tahun kau sudah jalan menuju Allah. Berarti kau sudah meninggal nih kau ini, 60 tahun.
dijudge sama siapa? Fudail bin Iyad. Kau sudah 60 tahun, berarti sedikit lagi kau mau wafat. Maka orang ini ketakutan. Famahila, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Umur saya sudah 60 tahun. Saya pengen masuk surga, saya ingin memperbaiki diri saya. Apakah masih bisa saya menjadi orang yang terbaik? Kata Fudail bin Iyad, tuhsinu fi ma baqi yukfaru laka ma madha wa ma baqi. Solusinya, kau perbaiki dirimu saat ini, maka dosa-dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi uqitta ma madha wa ma baqi. Tapi kalau kau masih bermaksiat di sisa umurmu saat ini, maka kau akan diadab karena dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan sekarang. Makanya saya ingin jelaskan bagi kita yang senior-senior yang mungkin baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Syekh Abdul Razak ketika menceritakan kisah itu, Syekh Abdul Razak mengatakan seakan-akan orang ini memang di mudanya dia luput. Dia banyak mungkin menghabiskan waktunya di kehidupan dunia, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala dia tua, dia tanya solusi sama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Tatkala diberikan itu, maka Fudail bin Iyad pun memberikan solusi, perbaiki dirimu sejak sekarang. Karena kalau kau perbaiki sekarang sampai kau wafat, dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz. Tatkala beliau wafat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsy itu bergetar. Arsy itu bergetar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini sosok yang menjadikan arsy Allah itu bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit pun terbuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Pada saat itu 70.000 malaikat menyaksikan tentang kematian Sa'ad bin Mu'adz. Laqad dumma dhammatan thumma furja anhu. Bayangkan orang yang mulia yang membuat arsy bergetar, ternyata dia pun juga mendapatkan himpitan. Sa'ad bin Mu'adz juga mendapatkan himpitan di alam kubur. Dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan inna lil qabri doqtotan. Sungguh dalam kuburan itu ada doqtoh, ada himpitan. Walau kana ahadun minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada orang yang pantas untuk tidak mendapatkan himpitan tersebut, maka orang itu dia siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun mendapatkan himpitan tersebut. Maka ini dalil bahwasanya semua orang manusia tatkala di dalam kuburan dia pasti akan mendapatkan himpitan. Dalam riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri lanaja hadas sabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada orang yang layak untuk mendapatkan atau lolos dari himpitan kubur, maka yang layak untuk mendapatkan itu siapa? Anak kecil. Ternyata anak kecil juga akan mendapatkan himpitan. Maka ini akan kejadian yang akan kita semua nanti rasakan. Kata para ulama sekali lagi, dokter di sini bukan adab, tapi suatu hal yang memang akan pasti ditemukan oleh manusia ketika di alam kubur. Setelah mendapatkan dokter, jadi wafat, dikubur, kemudian dapat apa tadi? Himpitan. Sekarang ada kejadian berikutnya namanya apa? Fitnatul kubur. Fitnatul kubur. Apa fitnah? Tuduhan. Orang Indonesia mengatakan apa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah, kata para ulama, maknanya adalah ujian. Fitnah itu apa? Ujian. Semua manusia pasti akan mendapatkan fitnah seperti ini. Fitnah kubur. Barang siapa yang lolos dari jawaban tersebut, ujian tersebut, maka dia akan selamat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjawab, lolos dari ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan adab kubur. Jadi yang selamat dapat nikmat kubur, yang tidak selamat dia akan mendapatkan adab kubur. Secara umum semua akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi di sana jamaah ada orang-orang spesial. Jadi fitnah kubur itu apa? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, siapa apa agamamu? Wa ma nabiyuk, siapa rasulmu? Ini pertanyaan 3. Nanti kita akan ditanya di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa apa agamamu? Siapa nabimu? Semua secara umum manusia akan ditanya tentang 3 pertanyaan ini. Tapi di sana ada manusia-manusia spesial yang mereka terbebas atau dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah seperti ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Nabi pernah mengatakan bahwasanya yang tidak mendapatkan fitnah kubur itu siapa? Orang yang mati syahid. Maka para sahabat tanya, kok bisa?
Orang syahid ini tidak dapat fitnah kubur. Kata Nabi SAW, kafa bibariqatis suyuf ala ra'si fitnatan. Cukuplah kilatan pedang yang dia buat di atas kepalanya itu menjadi fitnah bagi dia. Jadi bayaran dia yang tidak mendapatkan fitnah kubur itu adalah pedang yang dia kilatkan tatkala dia berperang. Jadi orang-orang yang syahid ketika berjihad mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Kemudian di antaranya disebutkan orang yang meninggal hari Jumat. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Kata Nabi SAW, barang siapa dari seorang muslim yang dia wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Apakah ini mutlak semua orang meninggal ketika hari Jumat atau malam Jumat terbebas atau dijaga oleh Allah, terjaga dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa memastikan. Tapi kita mengharapkan kebaikan. Misalnya ada saudara kita, orang soleh meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka kita mudah-mudahan kita berprasangka baik bahwasanya orang ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Tapi kita nggak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan karena betapa banyak orang-orang kafir pun juga wafat dalam keadaan hari Jumat. Banyak pelaku maksiat meskipun dia muslim juga wafat hari Jumat. Tidak bisa kita pastikan. Kemudian juga dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, man yaqtulhu batnuhu. Barang siapa yang wafat gara-gara sakit perut, falan yu'adzaba fi qabrihi, maka dia tidak akan diazab di dalam alam kubur. Ini salah satu bentuk berita dari Nabi SAW bahwasanya siapa yang wafat dalam keadaan perutnya sakit, maka dia akan terselamatkan dari azab kubur. Intinya jamaah, ada secara umum semuanya akan terkena fitnah kubur. Kemudian setelah itu dia akan mendapat fitnah, dia mendapatkan azab atau nikmat kubur. Kecuali tadi orang-orang tadi, orang yang syahid, kemudian wafat dalam keadaan perutnya sakit. Kemudian tadi satu apa? Seorang yang wafat dalam hari Jumat atau malam Jumat. Secara umum semua akan ditanya. Secara umum kita akan ditanya. Dan jawaban kita nanti jamaah bukan dengan hafalan. Itu kan yang hafalan. Oleh kita harus sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menguatkan, mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang sabit, perkataan yang kokoh fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia kata para ulama, ini maksudnya adalah tatkala seorang sakaratul maut. Tatkala seorang dia selalu minta keteguhan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga lisannya sehingga tatkala dia wafat dalam keimanan, kemudian dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat kata para ulama itu di alam kubur. Di alam kubur Allah akan mengokohkan dia sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Sekali lagi ini bukan dengan apa? Hafalan. Makanya kalau ada orang meninggal jangan kasih contekan. Percuma dia tidak bisa baca. Dan kita lihat sekitar kita, orang-orang kafir sekarang udah pintar ngomong la ilaha illallah, assalamualaikum, apalagi masya Allah, astagfirullah. Tapi itu semua nanti gak bermanfaat ketika dia di akhirat kelak di alam kubur. Betapa banyak orang-orang kafir tahu Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad. Mereka tahu dan mereka paham. Tapi pengetahuan mereka tersebut, hafalan mereka tersebut tidak bermanfaat nanti pada alam kubur. Yang menjadi jawaban kita nanti pada saat itu adalah keimanan. Coba kita bacakan hadis tentang bagaimana pertanyaan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad, dan banyak diriwayatkan oleh para ulama. Sahihkan Syekh Al-Albani, disebutkan kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabri al-ghulam yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ma'al ru'usil at-tayr. Kita ringkas, tatkala seorang dia wafat, di sini Nabi menyebutkan bahwasanya wa ya'tihi malakan. Ketika dia sudah dalam kubur setelah mendapat penghimpitan, maka datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, maka jasad tersebut pun didudukkan.
Fayaqulan, maka dua-duanya berkata, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah. Ini orang mukmin ketika ditanya, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Maka dia jawab, dini Islam, agama aku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Kemudian siapa sosok yang diutus untuk kalian, kepada kalian? Maka orang ini pun menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bisa jawab. Ini ceritanya orang mukmin. Fayunadi munadi minas sama an qad sadaqa abdi. Maka ada terdengar suara dari langit pun mengatakan, sungguh benar hambaku ini. Fa afrishu minal jannah. Berikan dia permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukalah dia pintu-pintu surga bagi dia. Wa albisuhu minal jannah. Dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Qala wa yuftahu lahu fiha madda basar. Maka dia pun diberikan apa? Parfum yang sangat indah, parfum yang sangat wangi, yang itu berasal dari surga. Oleh karena jamaah subhanahu ini makanya para ulama mengatakan orang tatkala di alam kubur, orang beriman, dia pengen cepat-cepat hari kiamat ditegakkan. Kenapa? Dia diperlihatkan tempatnya di surga. Dia tidak sabar pengen ke sana. Meskipun di kuburan juga dia mendapatkan kenikmatan. Dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi karena dia dilihatkan surga dia di mana, maka dia itu tidak sabar. Dia minta segera kiamat ditegakkan. Karena kalau sebelum kiamat ditegakkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Sekarang coba kita lihat bagaimana dengan orang kafir. Wa innal kafir wa ya'tihi malakan, datang dua malaikat, fayujlisanihi fayaqulan, maka mayatnya pun dibangkitkan oleh dua orang tersebut, didudukkan oleh dua malaikat. Maka dua malaikat ini bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka orang kafir ini mengatakan, ha la adri. Dia mengatakan, saya enggak tahu. Dalam riwayat mengatakan, sami'tun nas yaqulun. Jadi saya mendengar manusia mengatakan sesuatu hal, tapi saya lupa, saya enggak tahu. Kata para ulama menjelaskan, ini ada di benak dia tapi dia tidak bisa ungkapkan. Contoh misalnya analoginya, kita mau ujian besok, malamnya itu kita belajar Pak. Kita belajar, kita sudah hafal nih. Tatkala kita ujian soal itu keluar tapi kita nggak bisa, kita lupa. Sakit tidak Pak? Ini lebih parah daripada tatkala kita nggak belajar kemudian soal datang, sudah kita memang dari awal nggak tahu. Kita memang benar-benar nggak hafal. Tapi ini kita hafal semalam, soalnya datang pagi kita nggak bisa jawab. Kita nyari-nyari terus. Mungkin dia mengatakan, sami'tun nas yaqulun, saya mendengar manusia mengatakan tapi saya tidak tahu, saya lupa. Ini membuktikan bukan hafalan. Orang kafir sudah banyak hafal Allah, tapi dia tidak bisa jawablah, dia kata dia tidak tahu. Kemudian ditanyakan lagi kepada dia, ma dinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Maka ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah sosok Rasul yang diutus kepada kalian, yang mengatakan la adri, dia tidak tahu, tidak bisa jawab. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengar suara dari langit, an kadzab, orang ini telah berdusta. Fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar, bentangkan kepada dia neraka jahanam dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka jahanam. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu kepada dia menuju neraka jahanam. Dari sini orang-orang kafir, orang-orang munafik tatkala mereka dalam kubur, mereka meskipun dalam azab kubur, tapi mereka enggak mau kiamat itu ditegakkan. Kenapa? Karena mereka tahu azab mereka di neraka lebih parah. Meskipun di azab kubur juga mengerikan. Tapi tatkala mereka tahu bahwasanya di dunia di akhirat mereka akan mendapatkan yang lebih parah, mereka enggak bakal mau ditegakkan hari kiamat. Coba kita bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana azab yang terjadi dalam neraka, azab kubur. Yaitu terperistiwa tentang hadis diriwayatkan Samurah bin Jundub radhiyallahu taala tentang orang-orang yang mulutnya itu dimasukkan besi yang tajam. Diriwayatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, dalam suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan bahwasanya beliau mimpi, dan kita tahu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata rajulain atayani fa akhadhaha bi yadi. Aku mimpi tiba-tiba ada dua orang datang kemudian membawa aku pergi. Ada dua orang membawa aku pergi. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'iman. Tatkala saya dibawa pergi, saya melihat ada orang yang sedang berdiri, kemudian ada orang satunya sedang duduk.
sedang duduk di bawah. Wa biyadihi kalub, dan orang yang sedang berdiri ini dia bawa kalub. Kalub itu apa ya? Kalau buat mancing apa namanya? Kail. Kalub itu namanya kail. Kalubun min hadid, kail dari besi. Maka Nabi mengatakan innahu yudkhilu dzalikal kalub fi sidqihi hatta yablugha qafahu. Maka orang yang berdiri ini kemudian memasukkan kalubnya itu dari sisi kanan ini, kemudian ditarik sampai leher belakang. Tsumma yaf'alu bi shiqqihil akhar. Setelah ini sembuh, setelah ini ditarik sampai sini robek, kemudian orang yang berdiri pun masukkan kalub tadi lagi, mulai sebelah satunya lagi. Jadi tatkala kiri ditarik ini sembuh. Tatkala dia pindah ke sini lagi ini sembuh. Begitu terus berulang-ulang. Azabnya seperti itu, mengerikan. Maka Nabi pun tanya, siapa orang-orang seperti ini? Kok siksanya mengerikan seperti ini? Dimasukkan kail ke mulutnya, kemudian ditarik. Kalau sudah ditarik, sakit, disembuhkan lagi, kemudian dibikin lagi seperti itu, berulang-ulang terus selama di azab kubur. Maka kata orang tersebut atau malaikat, ammal ladzi ra'aitahu yashqu shikzuhu fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah. Dia adalah orang yang suka apa? Berdusta. Fatuhmalu anhu hatta yablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Orang ini suka berdusta dan dia menyebarkan luas dusta-dusta tersebut. Ini ngeri jamaah. Kalau zaman dulu orang menyebarkan dusta itu susah. Dia harus nyewa orang menyebarkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Zaman sekarang enggak butuh susah. Antum tinggal bikin status, pencet, tersebar fil alam. Seluruh dunia. Maka hati-hati dengan apa namanya hoax. Mengerikan. Hukumannya seperti ini, ditarik mulutnya pakai kail. Maka jamaah, kalau ada berita-berita yang tidak penting, yang tidak perlu kita share, tidak usah di-share. Apalagi kita nggak tahu ini kebenarannya benar ataukah tidak. Tidak perlu juga kita senantiasa dapat share, kita share ke orang, dapat share, kita share ke orang. Nggak perlu juga. Cukup kita juga buat kita. Tapi kalau kita pastikan kita bisa ini benar, ya sudah kita kabarkan kepada orang. Takutnya kita menjadi bagian dari hadis ini. Ada suatu hal yang ternyata tidak benar, hoax, kemudian kita sebarkan di status kita, orang semua baca, viral. Gara-gara kita yang menyebarkan. Jadilah termasuk dalam hadis ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di sana ada orang-orang yang diadab di dalam azab kubur, kepalanya dipecahkan. Kepalanya dipecahkan. Masih dalam peristiwa tadi, Nabi kan dibawa oleh dua orang. Ternyata tatkala Nabi berjalan, Nabi ketemu lagi dengan orang yang sedang yang berdiri dan satunya duduk. Yang berdiri bawa batu, kemudian di bawah ini dilemparkan batu terus seperti ini. Setiap dilemparkan, kepalanya pecah, batunya pergi, maka orang ini pun pergi ngambil batu lagi tadi, kemudian orang yang ini yang dipecahkan di kepalanya sembuh. Berulang-ulang terus seperti itu. Diadab seperti itu. Maka Nabi nanya, ini siapa? Orang ini siapa? Maka disebutkan, farajulun allamahullahu al-Qur'an. Ini orang yang pintar Al-Qur'an. Fanama anhu bil lail. Di malam dia tidur. Walam ya'mal bihi fihi bin nahar. Di siangnya dia tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia diadab seperti itu terus sampai hari kiamat. Artinya apa? Orang ini punya hafalan, dia mengerti Al-Qur'an, tapi di malam enggak salat malam. Dia tidak amalkan Al-Qur'an tersebut. Dan di siang hari dia tidak amalkan Al-Qur'annya. Dia tidak mengamalkan. Orang disuruh kita berjujur, disuruh memaafkan, dia tidak amalkan. Padahal dia punya ilmu tersebut. Maka hati-hati bagi kita yang sering ngaji, sudah banyak hujah kepada kita. Kita sudah punya banyak hujah. Hujjatun laka, hujjatun alaik. Al-Quran itu bisa jadi hujah bagi kita di hadapan Allah agar kita bisa selamat. Sebaliknya, Al-Quran itu juga bisa jadi bumerang buat kita. Kalau kita bisa lakukan dengan baik, kita bisa amal, kita dapat pahala sangat besar. Tapi kalau kita tidak beramal dengan ilmu yang kita punya, bisa jadi bumerang bagi kita. Di antara adab yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, dia kepalanya akan dihancurkan terus pada azab kubur, dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian juga di antara azab yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Nabi tatkala berjalan tadi, Nabi melihat at-tanur, ada tungku yang sangat besar, a'lahu dhiqun wa asfalhu wasi'. Yang tungku tersebut di atasnya itu kecil, di bawahnya itu sangat lebar. Kemudian di bawahnya itu ada api. Setiap apinya dipanaskan, keluarlah orang dari tungku tersebut. Maka Nabi tanya, ini siapa? Disebutkan, walladzi ra'aitahu fi thaqbi fahumuz zunah. Mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Azabnya seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan, tadi alam kubur sempit,
kok bisa diadab di dalam tungku yang sangat besar? Ya seperti tadi. Dalam riwayat yang lain juga, dalam hadis yang tadi juga disebutkan bahwasanya ada orang yang dilemparkan dalam sungai darah. Dan di tepi sungai sudah ada orang yang memantau megang batu. Tatkala orang tersebut dia berenang sungai darah sampai ke tepian, dilemparlah orang ini, akhirnya dia kembali lagi ke tengah. Mesti sampai ke tengah dia berenang lagi sampai ke tepian, dilempar lagi sama orang di tepian sungai. Nabi tanya, ini siapa? Disebutkan bahwasanya orang ini adalah pemakan riba. Inilah jamaah semua saya ingin menggambarkan bahwasanya fitnah kubur itu ada, benar-benar ada. Meskipun nanti ada orang-orang orientalis, mereka mengatakan, saya sudah gali kubur, saya tidak lihat ada bekas-bekas gosong, bekas-bekas adab, tidak ada. Dia ingin mengatakan bahwasanya tidak ada namanya adab kubur, tidak ada namanya nikmat kubur. Kita katakan nggak usah kau jauh-jauh menjelaskan itu. Coba kau jelaskan mimpimu bagaimana. Kau mimpi tiba-tiba kau ada di Jerman, tiba-tiba kau ada di Surabaya, tiba-tiba kau makan enak. Itu tidak bisa jelaskan. Bagaimana lagi dengan alam kubur? Maka alam kubur tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Tidak bisa. Sebagaimana kita merasakan alam mimpi, alam tidur, seperti itu mungkin kira-kira adab kubur. Kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa bayangkan. Kita cukup beriman kepada sabda Nabi dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikiaskan antara alam kubur dan alam alam kehidupan manusia. Karena mereka berdalil demikian. Saya sudah menggali kuburan, saya lihat ternyata manusia aman-aman saja. Tidak ada azab kubur, tidak ada kenikmatan. Ya begitu di kubur, tidak. Dia berlagu dengan yang dia lihat. Tidak seperti itu. Azab kubur, fitnah kubur itu semua alam gaib. Kalau itu semua terlihat, saya katakan lagi, semua manusia pasti bisa beriman. Ya tidak. Tatkala manusia dikubur, pun kita lihat, kita dengar teriak-teriak dia diazab, dia diazab oleh malaikat, kita dengar, orang manusia semua pasti akan masuk Islam, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah subhanahu wa taala, setelah kita wafat, kita urutkan lagi, kemudian kita dikuburkan. Setelah dikuburkan kita akan ketemu namanya apa tadi? Dokter, himpitan. Setelah himpitan, kita akan mendapatkan namanya apa? Fitnah kubur. Ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. Yang lolos, yang bisa menjawab ini, insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Yang tidak bisa lolos dari jawaban ini, tidak bisa jawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Dan kehidupan di alam barzah sangat lama jamaah. Sangat lama. Maka jamaah subhanahu wa ta'ala, kita Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau membahas tentang itikaf. Itikaf kan ibadah khalwat. Kata beliau, di antara faedah itikaf, yaitu kita latih diri kita untuk kita bisa bahagia di dalam kesendirian. Tatkala kita hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiam di masjid, kita beribadah sendiri, kita bahagia, kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya apa? Nanti biar kita bisa nyaman tatkala kita di alam barzakh. Di alam barzakh kita sendirian, enggak ada teman. Enggak ada teman. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, faedahnya i'tikaf itu kita akan terbiasa berkhalwat bersendirian nanti di alam barzakh. Maka kita perbanyak alaman ibadah-ibadah khalwat supaya kita terbiasa. Dalam hadis Nabi mengatakan yutba'ul mayyit thalatha. Nah, yang mengikuti jenazah mayit ketika dikuburkan ada berapa? 3. Fayarji'an itsnain wa yabqa ma'ahu wahid. Yang pulang 2, yang tersisa 1. Apa itu yang ketiga? Ada keluarganya, kemudian hartanya dan amalannya. Harta dan keluarganya pulang. Seorang istri sayang apapun kepada suaminya, dia bakal pulang. Dia nggak mau tidur sama suami dalam kuburan. Sebaliknya, seorang suami sayang apapun sama istrinya, dia nggak bakal mau nemenin dalam kuburan. Anak juga demikian, bapak juga demikian. Tidak bakal orang mau, pasti pulang. Yang tersisa apa? Amalan saleh. Maka kita akan hidup di alam barzakh sendirian dan sangat lama. Jamaah yang semoga rahmat Allah Taala, setelah mendapatkan fitnah kubur, kemudian azab kubur atau nikmat kubur, makalah masuklah ke tahap namanya hari kebangkitan. Ini sampai jam berapa ya? Hah? Oke, berarti sampai sebelum duhur aja. Sekarang kita masuk ke peristiwa berikutnya, tahapan berikutnya itu apa namanya? Hari kebangkitan. Berkaitan dengan hari kebangkitan, ada khilaf. Kan karena hari kebangkitan itu akan dimulai dengan namanya peniupan sangkakala. Para ulama khilaf, ada yang menyebutkan bahwasanya peniupan sangkakala ini ada 2 kali, ada yang menyebutkan tiga
3 kali. Wallahu taala alam, banyak menyebutkan, para ulama menyebutkan peniupan sangkakala ini sebanyak berapa? 3 kali. Ada 3 kali. Ada namanya nafqatul faza, yaitu tiupan yang membuat orang kaget semuanya. Kemudian nafqatus saq, yaitu tiupan yang membuat semua orang meninggal. Kemudian nafqatul ba'ats, kemudian tiupan yang akan membangkitkan jasad-jasad yang sudah wafat. Kita bahas yang pertama, yaitu nafqatul faza. Nafqatul faza, yaitu tiupan yang membuat kaget seluruh manusia dan semua makhluk di atas seluruh alam. Ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis sama wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullu atauhu dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala sangkakala ditiupkan, maka manusia-manusia terkala itu, makhluk semuanya kaget dengan peristiwa tersebut. Maka tatkala nafkhatul faza ditiupkan, maka inilah tanda bahwasanya hari kiamat akan ditegakkan. Jamaah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat mengerikan. Makanya orang semua kaget tatkala itu. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala bumi itu digoncangkan. "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Tatkala itu bumi semua mengeluarkan isi perutnya. "Wa qalatil insanu ma laha." Tatkala itu manusia keluar, manusia mengatakan, apa ini yang terjadi? Itu nanti terjadi pas nafkhat yang berikutnya, yang ketiga. Intinya terjadi hari kiamat, mulai terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Contoh misalnya lautan, Allah mengatakan, "Wa idzal biharu fujjirat." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila laut itu fujjirat, meluapkan, lautan menjadikan meluap. Fujjirat artinya lautnya ini meluap semuanya. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa idzal biharu sujjirat." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala lautan itu dipanaskan. Jadi laut yang tadinya air berubah menjadi lautan api. Kemudian Allah juga mengatakan tentang gunung-gunung. Allah mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bertanya tentang gunung-gunung, maka pada hari kiamat Allah akan hancurkan itu gunung-gunung. Fayadharuha qa'an safsafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadikan gunung tersebut menjadi datar. Jadi kita lihat gunung-gunung Merapi, gunung-gunung apapun semua, Jabal Uhud itu semua nanti jadi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tara fiha iwajan wala amta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan melihat tempat tersebut ada yang tinggi, ada yang tidak, enggak, semuanya rata, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa taral jibala tahsabuha jamida." Kau mengira gunung bukit itu kokoh besar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hiya tamurru marras sahab." Ini kayak bisa kita bayangkan. Wa hiya tamurru marras sahab, kata Allah apa? Gunung-gunung yang kokoh itu ternyata nanti terbang, hancur, dia terbang bagaikan awan-awan yang terbang. Bayangkan Gunung Merapi di Jogja, dia terbang seperti apa namanya? Awan. Mengerikan jemaah. Kemudian yang lain Allah mengatakan, "Idas sama'u fatarat." Tatkala langit itu terpecah. Dalam ayat Allah mengatakan, "Idas sama'u syaqqat." Sama artinya. Apa berbeda syaqqat sama infatarat? Kata para ulama, in syaqqat itu dia mulai retak. In fatarat hancurlah. Hancur lebih sempurna. Perbedaan antara in syaqqat dan in fatarat. Dan Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini." Dan langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Allah mengatakan Allah melipat langit. Inilah jamaah hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Kayaknya hari kiamat tidak bisa kita analogikan. Sedahsyat apapun bencana alam yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, tidak bakal sama dengan kejadian yang bakal terjadi pada hari kiamat. Taruhlah kita lihat gempa yang paling mengerikan apa? Mungkin gempa, banyak teman-teman dulu cerita waktu gempa di Lombok. Bahkan sebagian mereka teman-teman waktu anak sekolah sampai trauma. Kenapa? Mereka tidak mau tidur di asrama, tidak mau tidur di gedung. Tidur di mana? Di masjid. Karena takut, trauma, takut ada gempa tidak bisa keluar. Kata dia, kalau pas gempa itu terdengar suara yang mengerikan. Entah apa yang suara dari mana itu. Itu saja sudah membuat orang seperti itu, membuat takut. Nah, peristiwa itu tidak ada apa bandingannya dengan apa? Peristiwa hari kiamat, di mana gunung terbang seperti awan. Inilah hal pertama tatkala sangkakala pertama ditiup, namanya tadi apa? Nafkhatul faza. Itu tiupan
yang mengagetkan semua manusia atau mengagetkan semua makhluk. Kemudian tiupan selanjutnya namanya nafkhatus sa'. Nafkhatus sa', yaitu tiupan yang membuat semua makhluk akhirnya wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Tatkala sangkakala yang kedua kali ini ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada yang mengatakan semua makhluk wafat kecuali malaikat Jibril. Kecuali malaikat Jibril. Ada yang mengatakan semua wafat kecuali hamalatul arsy, kecuali malaikat yang memikul arsy. Ada yang mengatakan semua wafat kecuali malaikat Israfil. Israfil yang meniup sangkakala. Tapi setelah dia tiup nanti dia wafat juga. Artinya semuanya wafat. Wallahu ta'ala seperti apa? Barulah nanti akan dibangkitkan tatkala ketiupan yang ketiga. Jadi tiupan kedua, nafkhatul as-saq, semuanya bakal wafat. Semua makhluk. Kecuali tiga tadi kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril, sebagian yang mengatakan hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Israfil. Artinya semuanya akhirnya wafat. Kemudian selanjutnya tiupanlah yang ketiga, yaitu namanya nafkhatul ba'ats. Nafkhatul ba'ats, itu tiupan yang membuat semua orang pun dibangkitkan. Allah mengatakan summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala yang berikutnya, fa idahum qiyamun yanzurun, maka manusia yang dalam kuburan semua pun bangkit dan menunggu perhitungan selanjutnya, kejadian selanjutnya, semua artinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua orang SWT, bagaimana kondisi manusia tatkala mereka bangkit? Mereka dalam kebingungan. Mereka dalam kebingungan. Jadi dalam ayat Allah mengatakan wa qalal insanu ma laha. Pada manusia tatkala itu mereka katakan, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan ini terjadi hanya kepada orang-orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka bilang, ini apa yang terjadi seperti ini? Kok kita dibangkitkan? Sebagian ulama mengatakan ini juga pun terjadi kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin juga bingung. Malah apa yang terjadi ini? Kenapa mereka bingung? Kata para ulama, apa yang mereka tahu tidak terbesit sama seperti yang mereka bayangkan. Maksudnya apa? Orang mukmin tahu mereka akan dibangkitkan. Ya tidak? Kita paham, kita akan dibangkitkan, kita yakini. Tapi yang kita yakini tersebut jauh berbeda dengan yang terjadi pada kenyataan. Ilmu tidak sama dengan penampakan aslinya. Jadi mereka tetap bingung. Masya Allah, sedahsyat ini maksudnya. Malah apa yang terjadi. Semuanya bingung tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit sambil menundukkan pandangan mereka, yakhrujuna minal ajdath. Mereka keluar dari kuburan ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu seperti belalang-belalang yang berterbangan. Artinya kebingungan. Ini mau gimana ini? Kebingungan. Dalam keadaan kebingungan. Dalam ayat yang lalu mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, lari dari pasangannya, lari dari semua orang. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri, ngurus dirinya masing-masing, mau orang tua, mau anak, mau ibu, dicuekin semua. Kebingungan berdasarkan apa yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan, mereka bingung. Ternyata mereka dibangkitkan dalam kondisi yang tidak sama tatkala kita hidup di atas bumi ini. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan tidak dalam keadaan bersunat. Sebagaimana kita dilahirkan oleh rahim ibu kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, kemudian belum dikhitan. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innakum mahsyuruna khufatan uratan ghurlan. Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak dikhitan. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kalian diciptakan pertama kali, begitulah kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kita dibangkitkan kan telanjang, tidak bawa apa-apa sedikit pun, belum disunat. Nah, seperti itulah kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya. Dari sini kita belajar jemaah, harta yang kita bawa, yang kita punya di dunia ini, kita nggak bisa bawa nanti pada hari kiamat, nggak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari yang tidak bermanfaat baginya harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Artinya harta yang kita bawa ini nanti nggak bisa kita nikmati tatkala hari kiamat, kecuali harta tersebut yang mungkin kita sedekahkan dan seterusnya. Di Saudi, orang sekaya apapun jemaah, kalau dia wafat diurus di Haramain, maka dia tidak perlu hartanya sedikit pun masuk ke dia. Artinya dia tidak perlu bawa kain, karena kainnya sudah disediakan sama masjid. Hartanya tidak bermanfaat bagi dia. Maka jamaah semua jangan sampai kita capek-capek ngumpulin harta, kemudian kita tidak manfaatkan buat kehidupan akhirat kita. Percuma. Ujung-ujungnya jadi apa? Harta warisan. Kita kumpul capek-capek 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah banyak. Kita tidak bisa nikmati, makan pilih-pilih. Terus tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa ke sini, tidak nikmati, tahu meninggal. Harta yang memanfaatkan anak-anak kita. Ternyata harta tersebut akhirnya membuat mereka juga terkadang ribut. Pengen ini, hanya ribut karena warisan. Maka harta yang kekal kepada kita yaitu harta yang kita manfaatkan buat akhirat kita sedekahkan. Dan jangan takut sedekah. Mana qasad shadaqatun min mal, kata Nabi SAW, sungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Secara logika memang kelihatannya kurang. Tapi Allah mengatakan, Nabi mengatakan tidak akan berkurang. Dan kita rasakan jamaah, betapa sering kita sedekah ini, sedekah itu, tahu-tahu Allah kasih. Sedekah ini, sedekah itu Allah kasih. Apakah boleh kita sedekah untuk mencari kekayaan? Boleh tidak jamaah? Sedekah 1 juta nih. Kemudian saya dapat 5 juta lah nanti dikasih sama Allah. Boleh tidak? Ditafsir, kata para ulama, kalau kita sedekah ini yang terbaik, kita murni karena Allah. Kita sedekah murni karena Allah. Itu yang terbaik, pahalanya sangat besar. Tapi kalau kita sedekah mendompleng kayak balasan di dunia, boleh. Asalkan tujuan dunia tersebut tidak melampaui tujuan akhirat. Tidak boleh melampaui tujuan akhirat. Kalau kita tujuan akhirat dunia, berarti kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Tapi kita sedekah misalnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa bertambah harta kita dan tidak melebihi niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Banyak Nabi SAW memotivasi kita untuk beramal untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Contohnya apa? Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, kata Nabi SAW, falyasil rahimah, hendaknya dia silaturahmi. Maka boleh kita silaturahmi. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam ketaatan kepada Allah. Yang kata para ulama menjelaskan tidak boleh niatan dunia tersebut melampaui niat akhirat kita. Jamaah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dalam kondisi bingung, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dalam keadaan sunat. Tidak ada semuanya makhluk di hadapan Allah, semua hina. Makanya Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang jadi raja saat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidul Qahhar, dialah Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menjadi raja tatkala itu. Inilah jamaah Subhanahu wa taala yang terjadi tatkala itu, maksudnya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk tahap berapa berarti ini? Baru kematian, kemudian alam barzakh, kemudian alam kebangkitan. Mungkin sampai sini dulu jamaah. Insyaallah jamaah kajian kita kan akan insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan, mudah-mudahan kita bisa selesaikan berkaitan dengan tahapan-tahapan perjalanan kehidupan kita setelah kematian.